Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman MDD, siang hari ini saya akan bersilaturahmi dengan dai sejuta umat, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Kabupaten Sragen, sekaligus Ketua PCNO Sragen. Hari ini saya akan bersilaturahmi terkait dengan mau meminta tausiah sebagai anggota fraksi PKB. Saya menginginkan tausiah ibarat anak dengan orang tua, karena PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin minta masukan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin terkait dengan penyikapan pandemi COVID-19. Bagaimana barangkali Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin bisa memberikan sebuah solusi tentang masukan penanganan pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, saya juga akan minta masukan, saran, bahkan aspirasi kaitannya dengan sebentar lagi di Kabupaten Sragen akan dilakukan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Jadi saya menginginkan aspirasi dari Bapak Kiai Ma'ruf Islamuddin sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, apa yang kira-kira bisa kita perjuangkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, marilah ikuti perjalanan saya ke Pondok Pesantren Wali Songo Kabupaten Sragen. Niki ngeten Pak Yai, kaitannya dengan pandemi COVID-19 niki kan masih berlangsung, bahkan kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Ya. Saran pemerintah untuk melaksanakan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan itu kan sudah dilakukan. Tapi apa ada lagi kiat bagaimana supaya corona ini ya segera berakhir atau berkurang penyebarannya? Saran dari Mbah Yai. Oke, kalau menurut saya Pak ya, yang pertama bahwa namanya aturan itu kan semuanya baik demi keselamatan kita semua. Maka saya mengajak yang pertama kepada seluruh warga masyarakat untuk mentaati peraturan. Karena saat ini baru PPKM kan itu kan, ya mestinya seperti dan sampaikan tadi, protokol kesehatan ditaati dan menjaga diri. Pokoknya dirinya dijaga supaya bisa sehat gimana itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini ada program vaksin Pak. Vaksin ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Monggo yang belum vaksin ya segera saja dan jangan takut. Nggak mungkin apa ya istilahnya pemerintah itu ada niatan untuk menyengsarakan rakyat, untuk
jelomprong nih nggak mungkin. Jadi kita harus pede dengan itu. Kemudian juga berdoa Pak, pasti itu harus, karena secara keyakinan bahwa virus corona ini juga makhluknya Allah. Jadi nanti kalau Allah yang mengendaki mencabutnya sirna juga, kita harus harus banyak-banyak berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga pengendalian diri Pak, untuk bersabar menghadapi pandemi ini. Kan filosofinya hidup itu kan ada siang ada malam, ada siang ada malam, maka habis gelap kan terbitlah terang. Artinya ini baru gelap, ya sebentar lagi terang. Itu harus kita yakini. Ibarat puasa, ya kita puasa sehari itu kan mau lapar itu karena yakin nanti sore ada buka. Itu kan puasa 1 bulan kita lapar haus siap, karena apa, nanti ada lebaran. Artinya saat pandemi ini kita ya ibaratnya puasa dulu, mengendalikan diri, jangan menyalahkan siapa-siapa, banyak berdoa, sabar, tunggu saja, insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan segera sirna. Gitu. Selain itu Mbah Yai, napa niku kaitannya dengan saya selaku anggota dewan dari fraksi PKB, Ya. yang notabene PKB itu adalah anak dari yang lahir dari rahim NU seperti Ya, itu. ya, ya. Pak Yai sebagai ketua PCNU Kabupaten Sragen, saran dan tausiah untuk saya selaku fraksi PKB dan barangkali nanti bisa didengar oleh teman-teman fraksi PKB yang lain. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan, tapi nggak ada salahnya saya sampaikan lagi bahwa seperti jangan ngendika tadi bahwa PKB anak NU, ngerti nggih? Ya kita melakukan tugas sebagaimana mestinya. Artinya tanggung jawabnya anak kepada orang tua apa, tanggung jawab orang tua kepada anak apa, itu saja. Nggak usah ada kontrak-kontrakan gitu. Masuk misalnya kalau ngongkon anak kula dadak nganggo kontrak, le aku tukokne rokok engko tak opahi, masuk dadak gitu Pak. Sama saja anak tugasnya ya membahagiakan orang tua, masuk dadak njaluk aku gelem mijeti jenengan nek ditukokne pit motor, masuk gitu. Artinya ayo program NU yang sudah kita siapkan untuk kemaslahatan warga NU, jenengan dari PKB juga sama kan, ayo sejalan seiring. Ya, saya kira itu yang paling tepat. Intinya kalau dianalogikan, anak harus patuh kepada orang tua, kemudian orang tua juga harus memberi didikan baik pada itu anaknya. ya, intinya gitu. Kewajibannya masing-masing kan sinkronis gitu Pak. Jadi kayak kita jenengan anak kan juga orang tua Pak, wong jenengan punya anak kan. Jadi posisinya saya sebagai orang tua itu ya mendidik anak, mengingatkan kalau keliru kan begitu. Lah sebagai anak kan juga sama, kewajibannya berbakti orang tua, itu saja. Nggak usah ada ikatan kontrak apa perjanjian, nggak usah. Gitu. Yang terakhir Pak Yai, sebentar lagi ini kan mau ada pembahasan APBD perubahan. Kira-kira masukan atau aspirasi dari Mbah Yai atau mungkin warga NU kira-kira yang bisa kita sampaikan atau kita perjuangkan kepada pemerintah daerah itu kira apa? Ya sebenarnya banyak Pak, tapi NU juga tahu diri, karena pertama itu bukan ranah NU kan, sepenuhnya saya percayakan kepada fraksi atau PKB. Yang kedua begini, situasi masih pandemi ini apa kira-kira bisa untuk mengajukan anggaran. Tapi yang paling Pak, yang paling dominan menurut saya, NU itu kan identik dengan pesantren. Gus Dur kan pernah ngendika itu bahwa pesantren itu NU kecil, NU itu pesantren besar. Artinya kalau bisa diupayakan itu Pak tentang undang-undang ke pesantren itu. Saya yakin nanti kalau pesantren atau lembaga pendidikan NU lah, madrasah diniyah termasuk TPQ, itu bisa kita maksimalkan. Ya, oke, itu kalau nanti NU besar. Sebelum kita sampai ke proses perda pondok pesantren itu kan pakai proses ya juga, tidak sebentar atau tidak waktu yang sebentar. Yang mendesak kan tentu dalam anggaran perubahan ini tinggal beberapa bulan dan itu nanti dijalankan ya pada tahun ini kan kayak gitu. Kira-kira
yang urgen untuk madrasah atau untuk pondok pesantren atau mungkin untuk santri yang lain seperti apa kira-kira? Kalau dari NU sudah sejak awal Pak, jadi program yang diutamakan itu mengambil filosofi orang hidup. Orang hidup itu kan tiga syaratnya. Satu, sehat. Dua, punya rezeki ekonomi. Yang ketiga, ilmu. Jadi program besar NU itu tiga ini, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Monggo itu nanti diprioritaskan yang mana. Bahasa kula wong ki nek sehat Pak, pun toh insyaallah bisa melaksanakan apa saja. Tapi nek sugih, pinter tapi gak sehat ya pripun. Maksudnya begitu. Tiga ini lah monggo mangke diprioritaskan yang mana. Lah dari NU alhamdulillah ini dari lembaganya juga sudah merintis dikit-dikit. Jadi ma'arifnya sudah mulai berkembang. Kemudian LPNU itu sudah punya NU Mat itu. Lah hanya kesehatannya ini karena program pendirian rumah sakit itu sampai sekarang belum karena ya situasi. Jadi artinya monggo nanti itu saya serahkan kebijakan dari teman-teman PKB aja. Nggih. Gitu. Nggih, terima kasih Pak Yai Ma'ruf. Teman-teman MDD, ini tadi kita minta saran, minta pendapat, minta aspirasi, bahkan minta tausiah yang harus dilakukan oleh fraksi PKB, kemudian untuk masukan ke pemerintah daerah, terkhusus lagi untuk anggaran perubahan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa didengar oleh pemerintah daerah, juga kemudian tausiah yang disampaikan oleh Pak Yai Ma'ruf selaku Ketua PCNU ini juga bisa didengarkan oleh kita, oleh saya selaku fraksi dan teman-teman fraksi PKB yang lain. Syukur-syukur bisa didengar oleh fraksi selain PKB juga. Terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.